Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rifa Alina Yuliasniningrum dengan NIM 0301220539 dari kelas semester 5 kelas penyuluh pertanian berkelanjutan 1 atau A. Baik, di sini saya akan memaparkan evaluasi penyuluhan pertanian, yaitu evaluasi dampak program pertanian organik, yaitu penggunaan pupuk organik di Poktan Tani Mulia 1, Desa Ngentungan, Kecamatan Majugedang, Kabupaten Karanganyar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan evaluasi itu? Nah, kata evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai istilah dari penilaian, yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai sesuatu objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati, menurut teori Hornby and Farwell tahun 1972. Nah, selanjutnya model-model evaluasi ini sudah tertuliskan ada di sini. Nah, yang saya pakai adalah model JIPP, yaitu Decision Treated Evaluation. Kecamatan Mojogedang ini juga merupakan sentra produksi beras organik dan dikenal percontohan penanaman padi organik oleh daerah lain serta produksi beras organik sebesar 803,93 ton per panen berdasarkan data Asosiasi Petani Organik Karanganyar tahun 2020. Daerah Kecamatan Mojogedang yang telah dikenal penghasil beras organik yaitu Desa Pereng, Pendem, dan Gentungan yang telah mempunyai sertifikasi dari Lesos, SNI, dan ICS. Namun, belum seluruh petani menerapkan pertanian organik dari hulu sampai hilir. Masih terdapat petani semi-organik maupun konvensional yang tetap menggunakan bahan kimia dalam kegiatan usaha taninya. Nah, budidaya padi organik di Desa Ngentungan ini merupakan bukti dari pelaksanaan program padi organik yang dikeluarkan Menteri Pertanian, yakni Permentan nomor 64 tahun 2013. Luas area lahan budidaya padi organik seluas 7,2 hektar yang terbagi dalam 45 petak lahan petani. Nah, pertanian organik ini sudah dilaksanakan dari tahun 2011 sampai saat ini. Kegiatan pertanian organik ada beberapa macam, yaitu dimulai dari pengolahan lahan, pengairan, pengendalian OPT, pembenihan, dan juga pemupukan. Nah, nanti yang akan saya evaluasi yaitu di bagian pemupukan ini. Nah, apa saja sih yang saya lakukan untuk melakukan evaluasi dampak pertanian organik, yaitu penggunaan pupuk organik. Nah, di sini ada waktu dan tempat. Nah, praktek evaluasi saya lakukan pada hari Kamis 30 Oktober 2024 di BPP Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasinya adalah kelompok tani, yaitu Tani Mulyo 1 yang berada di Dusun Ngampel, Desa Nguntungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Sedangkan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, yang dimana memilih sampel didasarkan dengan kriteria yang telah ditentukan secara objektif. Nah, dalam kegiatan evaluasi ini diperlukan sebanyak 10 informan. Selanjutnya ada jenis dan sumber data, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Data primer ini data yang diperoleh dari sumber data pertama atau primer. Ini diperoleh melalui wawancara dengan petani padi organik dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang sudah disiapkan. Selanjutnya ada data sekunder, adalah data yang dikumpulkan dari sumber data kedua atau sekunder. Nah, data sekunder ini bisa diperoleh dari jurnal maupun website resmi dari Dinas Kabupaten Karanganyar ataupun dari berita. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, ada observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Nah, observasi ini saya lakukan dengan pengamatan secara langsung dengan bantuan alat yang telah dipersiapkan, yaitu di lahan pertanian organik dan rumah produksi pupuk.
Selanjutnya ada wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada bapak-bapak kelompok Tani Mulya 1 pada saat proses evaluasi. Dan kuesioner ini adalah membuat daftar pertanyaan yang diajukan ke petani yaitu kepada 10 informan. Nah, analisis data yang saya lakukan dengan skala Likert. Skala Likert adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Selanjutnya ada pengujian kualitas data, ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitas maupun uji reliabilitas dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, uji validitas ini adalah tes yang valid untuk tujuan tertentu, adalah tes yang mampu mengukur apa yang hendak diukur. Suatu tes yang valid untuk tujuan tertentu atau pengambilan keputusan tertentu. Selanjutnya, uji reliabilitas adalah menunjukkan konsistensi atau stabilitas suatu skor dari suatu instrumen pengukur. Pengujian reliabilitas kuesioner dalam evaluasi ini menggunakan one shot. Pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistik Cronbach-Alpha. Selanjutnya ada metode deskriptif. Analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Ini ada menyusun instrumen evaluasi dampak, yaitu dengan model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan juga produk. Nah, variabel konteks di sini indikatornya pemahaman petani tentang pupuk organik. Standar atau rekomendasinya ini dari Litbangsul 2015 dengan kriteria sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dengan skor 5, 4, 3, 2, 1, alat ukurnya ada pupuk organik lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pupuk kimia. Di konteks ini juga ada potensi wilayah, yaitu dengan alat ukur program pertanian organik pupuk organik sesuai dengan potensi wilayah desa ngentungan. Ada juga di input yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembuatan pupuk organik ini sudah terpenuhi atau belum. Ada juga partisipasi petani. Nah, petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian di mana keberhasilan pembangunan pertanian tergantung pada peran petani itu sendiri. Kegiatan penyuluhan merupakan proses belajar petani, untuk itu partisipasi petani sangat diperlukan. Nah, bagian proses yaitu apakah kesesuaian materi penyuluhan ini sesuai dengan program pertanian organik, yaitu apakah sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, program organik, pupuk organik sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, di bagian ini ada juga peran penyuluh pertanian. Apakah penyuluh pertanian di sana memberikan dukungan selama pelaksanaan program pertanian organik atau tidak. Nah, bagian produk ini apakah pupuk organik memperbaiki kesuburan tanah dan juga petani secara mandiri mampu membuat pupuk organik. Nah, teman-teman, berikut hasil dan pembahasan setelah dilakukan evaluasi dampak. Yang pertama ada identitas responden. Di sini ada umur responden, tingkat pendidikan, dan juga jenis kelamin. Nah, umur responden di sini yang paling banyak yaitu umur 40-5 berjumlah 4 dengan persentase 40%. Nah, tingkat pendidikan di sini yang paling banyak adalah tingkat pendidikan SD, di mana sebanyak 60%, dan juga karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin itu adalah semua laki-laki atau 100%. Nah, berdasarkan uji validitas yang telah saya lakukan menggunakan SPSS, berikut hasil tabel uji validitas evaluasi dampak.
Nah, berdasarkan uji validitas item soal nomor 1 sampai nomor 10 diketahui siku toilet adalah lebih kecil dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif. Maka dapat disimpulkan bahwa item soal nomor 1 sampai 10 adalah valid. Karena item soal nomor 1 sampai 10 dinyatakan valid, maka item soal tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat dalam evaluasi dampak. Nah, berikut adalah hasil uji reliabilitas. Nah, dari tabel output di atas diketahui ada N, yaitu banyaknya butir pertanyaan ada 10 buah dengan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,692 lebih besar dari 0,60. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas di atas, dapat disimpulkan bahwa ke-10 atau semua item pertanyaan angkat evaluasi dampak adalah reliable atau konsisten. Nah, analisis deskriptif itu analisis data menggunakan metode deskriptif adalah untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, yaitu menurut teori Sugiono tahun 2003. Nah, berdasarkan hasil analisis deskriptif ada 5 interval, yaitu ada sangat setuju dengan nilai 5, setuju nilai 4, ragu-ragu nilai 3, dan kurang setuju nilai 2, yang terakhir tidak setuju nilai 1. Untuk mencari interval 5 kelas, yaitu dengan rumus interval kelas sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi dengan jumlah kelas. Nah, berikut hasil perhitungannya. Nah, asumsi dalam analisis data adalah sebagai berikut. Jika kelas pelaksanaan sangat sesuai dengan nilai A adalah 42 sampai dengan 50. Kelas pelaksanaan sesuai nilai B 34 sampai 42. Kelas pelaksanaan sedang nilai C 26 sampai 34. Kelas pelaksanaan kurang sesuai yaitu nilai D 19 sampai 26 dan kelas pelaksanaan tidak sesuai nilai yaitu 11 sampai 19. Untuk tingkat pelaksanaannya dengan menggunakan rumus nilai yang dicapai dibagi nilai tertinggi dikali 100%. Nah, di sini ada tabel 8 atau hasil analisis evaluasi dampak penggunaan pupuk organik. Nah, berdasarkan tabel, maka dapat disimpulkan bahwasannya rata-rata dari skor responden adalah 43,1. Berarti masuk kelas A atau sangat tinggi. 43,1 ini lebih besar dari 42,1, di mana 42,1 merupakan skor terendah untuk nilai A. Dari jumlah 10 responden dapat disimpulkan bahwasannya nilai terendah yang dicapai adalah B dengan skor 38 dan nilai tertinggi adalah A dengan skor sempurna 50. Dapat disimpulkan bahwasannya program pertanian organik dengan penggunaan pupuk organik adalah efektif. Di sini juga ada tingkat pelaksanaan dengan skor 86,2%. Nah, pembahasan dari kegiatan evaluasi dampak program pertanian organik penggunaan pupuk organik adalah petani merasa cukup ada perubahan ketika menggunakan pupuk organik dalam budaya padi yang dilakukan. Hal ini dikarenakan bagi mereka dengan menggunakan pupuk organik sangat membantu ketersediaan unsur hara dalam jumlah yang banyak. Selain itu, kebanyakan anggota kelompok tani merasa penggunaan pupuk organik ini sangat penting. Unsur hara yang komplit serta lebih ramah terhadap lingkungan. Penggunaan pupuk organik terlihat berdampak baik terhadap tanaman, yaitu tanaman menjadi lebih subur. Untuk tanaman padi sendiri, pupuk organik ini biasanya dilakukan pengaplikasian pada saat pengolahan tanah pertama, karena biasanya bisa bertahan hingga menuju masa primordia. Meskipun penyerapan dan proses kesuburan terjadi perlahan, tentunya hal ini karena sifat organik yang membutuhkan waktu untuk melakukan penguraian.
Selain itu, hasil dari pertanian organik padi adalah harga jual beras organik yang lebih tinggi dibandingkan dari beras biasa. Tentunya, hal ini memberikan keuntungan bagi para petani di kelompok Tani Mulia 1 Desa Ngetungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah penggunaan pupuk organik memberikan dampak yang baik terhadap kesuburan tanah, kondisi dan kondensasi lingkungan. Selain itu, penggunaan pupuk organik dapat menekan biaya yang dikeluarkan petani dalam kegiatan budidaya tanaman padi. Nah, sarannya adalah bantuan sarana dan prasarana produksi yang diberikan diharapkan memiliki kualitas yang bagus. Hal ini karena yang akan merasakan dampak tidak baik yang paling utama adalah sasaran bantuan tersebut, serta pendampingan yang terus dilakukan oleh penyuluh agar adanya fluktuasi terhadap minat fermentasi pengolahan pupuk organik supaya lebih banyak dan bisa memenuhi kebutuhan di kelompok tani sendiri ataupun di luar wilayah Desa Ngentungan. Nah, sudah ya teman-teman, saya paparkan mulai dari proses evaluasi dampak program pertanian organik, yaitu penggunaan pupuk organik di kelompok Tani Mulia 1, Desa Ngentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dan juga sudah saya paparkan hasil evaluasinya. Nah, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.